memperbaiki itu ya, memperbaiki polusi mahal, itu bisa berakibat dengan harga produk yang dihasilkan naik. Kalau sudah harganya naik, labanya turun. Nah, itulah kenapa semua perusahaan harus memperhatikan lingkungan fisik di sekitarnya agar tidak sampai melakukan penanggulangan. Kalau bisa preventif itu lebih baik dibandingkan penanggulangan. Nah, yang terakhir kondisi masyarakat di sekitar perusahaan. Jadi seperti lingkungan penduduk yang padat, ini pengaruhnya besar terhadap kegiatan usaha. Harus memelihara hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Bahkan perusahaan-perusahaan itu ada beberapa syarat. Sebuah perusahaan yang dibangun di lingkungan padat penduduk itu harus memperkerjakan sekian persen penduduk yang ada di situ. Itu salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya mengenai konsumerisme. Konsumerisme ada 4 hak bagi konsumen dalam konsumerisme. Hak keselamatan, hak untuk diberitahu, hak untuk didengar, dan hak untuk menjadi konsumen minoritas tanpa kekurangan. Oke. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan. Ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Kennedy dari Amerika Serikat. Jadi konsumen itu harus dapat hak keselamatan. Produk yang membahayakan kesehatan dan membahayakan hidup itu harus langsung dihentikan pemasarannya. Lalu konsumen punya hak juga untuk diberitahu. Ini untuk menghindari kecurangan, kebohongan, kesalahan informasi, periklanan atau perlabelan. Jadi bagaimana konsumen itu tidak merasa ditipu, makanya dia memiliki hak untuk diberitahu segala sesuatunya dengan benar. Selanjutnya hak untuk didengar. Ini berarti bahwa keluhan konsumen harus selalu mendapat perhatian dan dijadikan jalan keluar. Jangan konsumen yang mengeluh itu dibiarkan dan tidak dihiraukan, karena dia sudah menjadi konsumen, sudah beli produk. Kalau dia mengeluh ya sudah, kan produknya sudah dibeli. Jangan seperti itu, karena itu juga bisa menimbulkan penyebaran nama baik perusahaan itu akan menjadi jelek kalau ada konsumen yang keluhannya tidak diperhatikan. Lalu terakhir, hak untuk menjadi konsumen minoritas tanpa kekurangan. Ini maksudnya adalah seperti konsumen yang berpenghasilan rendah, itu tidak boleh dirugikan atau dibanding-bandingkan dengan konsumen yang penghasilannya lebih tinggi. Mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari kita, karena mereka akan membayar harga yang sama juga. Jadi walaupun mereka dari golongan rendah, tidak harus dicueki. Kalau udah orang kaya dilayani dengan baik, tidak boleh seperti itu. Nah, menurut pendapat ASA ya, konsumerisme adalah sejumlah aktivitas dari organisasi dan aktivis konsumen yang independen dirancang untuk melindungi konsumen sebagai gerakan sosial yang berusaha memperluas hak dan kekuatan pembeli dalam kaitannya dengan penjual. Organisasi tersebut sangat peduli dengan perkara perlindungan hak-hak konsumen dalam proses pertukaran. Nah, jadi akan perusahaan yang menganut konsep pemasaran akan berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba jangka panjang. Dalam kenyataannya perusahaan itu tidak melulu menerapkan konsep pemasaran dengan betul. Biasanya lebih mengutamakan keuntungan yang besar dalam jangka pendek, sehingga kepentingan konsumennya sering dikorbankan oleh perusahaan demi mencapai cita-cita. Nah, kalau keadaannya demikian, konsumerisme ini menjadi sangat penting. Oke. Selanjutnya tentang pemasaran dalam lingkungan yang berubah. Ini bisa dilihat di gambar 1.6 halaman 1.24. Itu ada gambar faktor lingkungan yang mempengaruhi program pemasaran. Ada pemasar dan pelanggan. Pemasar menerapkan 4P, Product, Price, Place, and Promotion.
dan pelanggan itu adalah akan menghadapi 4C, Customer Solution, Cost, Convenience, dan Communication. Pelanggan akan memberikan informasi kepada pemasar apa yang diperlukan, sehingga pemasar bisa memberikan produk mendapatkan sebuah nilai pelanggan, apalagi nilai pelanggan superior itu sangat bagus. Nah, oke. Selanjutnya ini sudah jelas ya masalah pemasaran dalam lingkungan yang berubah. Jadi maksudnya itu dalam mengambil, untuk menjelaskan gambar ini ya, dalam mengambil keputusan mencapai tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek, pemasar itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan faktor lingkungan. Nah, pemasar sering menjumpai ketidakpastian ketika mengambil sebuah keputusan. Sebagian besar ketidakpastian itu berasal dari lingkungan yang selalu berubah, di mana pemasaran itu dilakukan. Jadi, agar perusahaan dapat memelihara kelangsungan hidupnya, bahkan mencapai pertumbuhan, diperlukan upaya penyesuaian pada kondisi lingkungan yang selalu dilakukan. Seperti itu. Jadi gambar ini memperlihatkan bagaimana perusahaan beserta rencana pemasarannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Di situ lingkungan pemasaran ada demografi, ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, fisik, dan teknologi. Untuk lebih rincinya adalah pokok bahasan selanjutnya, yaitu lingkungan makro ekstern. Faktor-faktornya ada demografi. Jadi demografi ini berhubungan tentang statistik kependudukan berdasarkan beserta dengan karakteristiknya. Jadi orang asalkan dia punya uang dan kemampuan untuk belanja, itu sudah dinyatakan sebagai pasar. Nah, penduduk Indonesia kan sangat pesat pertumbuhannya ya. Itu akan berpengaruh kepada kegiatan pemasaran. Jumlah anak misalnya jumlah anak meningkat. Jadi kita bisa memprediksi bahwa beberapa tahun lagi produk balita itu akan sangat digemari, karena saat ini jumlah bayi yang dilahirkan itu banyak. Nah, seperti itu itulah kenapa pentingnya mempelajari tentang demografi. Selain itu, contoh lain, sekarang ini lagi musim-musim perkawinan. Jadi untuk untuk tahun-tahun dekat ini akan dibutuhkan sebuah produk rumah tangga yang lebih banyak karena tingkat perkawinannya meningkat. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan demografi. Jadi perusahaan harus menyesuaikan rencananya untuk beberapa tahun mendatang. Kedua, kondisi perekonomian. Nah, pertumbuhan kondisi perekonomian ini biasanya berhubungan, ini ada di halaman 1.25, biasanya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Luas sekali. Kalau mempelajari pertumbuhan ekonomi itu nanti akan sangat luas. Nanti akan berhubungan dengan peredaran uang, nilai rupiah, inflasi, seperti itu. Tapi tetap harus dipelajari oleh seorang pemasar. Kenapa demikian? Karena itu akan berhubungan dengan tingkat penghasilan rumah tangga. Nah, dengan tingkat harga dan inflasi itu akan mempengaruhi sistem pemasaran perusahaan. Selain itu, kondisi perekonomian itu juga berhubungan dengan faktor psikologis konsumen. Maksudnya, orang itu lebih suka menabung atau membeli barang. Nah, kalau lebih senang belanja atau senang nyimpan di bank, itu kondisi perekonomian itu juga bisa dilihat dari kondisi perekonomian ya. Lalu selanjutnya faktor sosial dan budaya. Ekonomi, politik, hukum, dan teknologi itu masuk di faktor ini. Itu ditentukan oleh manusia beserta budayanya yang dilakukan. Jadi seperti kalau ada polusi itu, maka perlu peraturan yang
peraturan untuk mengatasinya. Nah, dengan demikian itu mendorong diciptakan teknologi baru yang bisa mengurangi polusi. Nah, itulah faktor sosial dan budaya kenapa harus diperhatikan. Lalu selanjutnya faktor politik dan hukum. Jadi semakin banyak perusahaan itu kerangka politik dan hukum juga bisa terpengaruhi ya. Jadi faktor lingkungan hukum itu ada biasanya tentang kebijakan fiskal dan moneter, hubungan pemerintah dengan industri, peraturan dan keadaan politik, atau peraturan konsumen, peraturan khusus yang biasanya itu tentang persaingan dan melindungi konsumen. Jadi persaingan itu juga diatur oleh pemerintah. Harus ada batas-batas persaingan, batas-batas perlindungan konsumen. Ada juga hubungan pemerintah dengan industri itu harus bagaimana, sejauh mana campur tangan pemerintah kepada industri atau bisnis. Nah, itulah kenapa perlu dipelajari faktor politik dan hukum. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi ini terjadi karena adanya perubahan tata cara hidup atau pola hidup masyarakat. Ada penemuan baru yang bisa mengubah cara hidup bisa lebih baik, lebih mudah. Nah, itu semua teknologi baru itu bisa mengikuti kebutuhan konsumen. Tapi kadang penemuan baru itu juga berakibat buruk loh ya. Misalnya mobil itu bisa membuat kita lebih cepat sampai daripada kita jalan kaki. Tetapi semakin banyak mobil itu juga akan semakin banyak polusi dan kemacetan. Itulah kenapa harus tetap perkembangan teknologi harus tetap diperhatikan batas-batas perkembangannya. Lalu selanjutnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini adalah lebih fokus pada alam dan geografis, seperti lingkungan-lingkungan yang sudah terpolusi, berbukit-bukit, berawa-rawa, curah hujannya tinggi. Terus perusahaan penerbangan itu harus fokus pada lingkungan yang berkabut tebal itu di mana saja. Lalu kebakaran hutan sering terjadi yang menimbulkan kabut itu di mana saja, seperti itu. Itu tentang lingkungan fisik. Selanjutnya faktor mikroestern. Faktor mikroestern itu adalah faktor di luar perusahaan, tetapi dia juga berpengaruh kuat terhadap perusahaan. Nah, misalnya pemasok. Pemasok itu lembaganya kan independen, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, tapi dia memproduksi barang dan jasa yang akan memasok perusahaan. Jadi ketersediaan barang, harga, pengangkutan, pemupukan buruh, lalu meningkatnya biaya dan kepuasan pelanggan seperti itu harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pemasok. Jadi perlu kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pemasok. Oke. Yang terakhir tadi dari pemasok. Kedua, perantara pemasaran. Itu adalah atau distributor. Dia kan tugasnya mendistribusikan, menjualkan, atau bahkan mempromosikan produk kita. Nah, dalam beberapa situasi memang perusahaan tidak menggunakan jasa distributor, dia sendiri yang akan menjadi distributor produknya sendiri. Nah, pada umumnya perantara mempunyai pengalaman yang lebih baik di bidang pemasaran karena memang usahanya kan fokus kepada pemasaran. Itulah kenapa itu baiknya menggunakan jasa distributor, dia lebih menguasai, lebih ahli dalam bidang distribusi dan pemasaran. Nah, selanjutnya faktor mikroekstern adalah pelanggan atau pasar sasaran.
beda-beda, ada berbeda-beda pelanggan, dan memerlukan perlakuan khusus sebagai upaya pemasaran. Maksudnya perlakuan khusus ini yang tidak melanggar hak-hak mereka ya. Jadi seperti ada pasar konsumen, itu individu atau rumah tangga yang melakukan pembelian untuk kepentingan sendiri, itu ada di halaman 1.28. Ada juga pasar bisnis, itu adalah para pembeli yang mewakili lembaga atau unit usaha, pembelian barangnya untuk kepentingan proses produksi. Pasar penjual, pembeli barang yang menjual kembali barang untuk mendapatkan laba. Lalu pasar pemerintah, para pembeli yang mewakili lembaga pemerintah untuk belanja yang digunakan untuk pelayanan publik, untuk pelayanan umum. Lalu pasar internasional, yaitu pembeli di luar negeri yang mencakup keempat jenis pasar di atas. Jadi mereka memang harus diberikan perlakuan khusus yang berbeda-beda karena tujuan mereka membeli juga berbeda-beda. Selanjutnya adalah pesaing. Ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung itu pesaing yang produknya sama dengan kita. Kalau pesaing tidak langsung itu produk substitusi. Pesaing sudah dijelaskan panjang lebar ya tadi tentang pesaing. Diperlukan strategi yang cocok untuk menghadapi pesaing. Setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda-beda. Tidak ada strategi menghadapi pesaing yang sama yang bisa diterapkan di semua perusahaan karena sifat persaingan itu sendiri berbeda-beda antar perusahaan. Dan yang terakhir adalah public. Di mikro eksternal ini adalah public. Publik itu adalah kelompok yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Termasuk di dalamnya itu adalah masyarakat, karyawan, manajer, pemegang saham, bank, media cetak, lembaga-lembaga sosial seperti itu. Itu tergolong dalam publik. Dan mereka itu juga bisa semua faktor baik makro ekstern maupun mikro ekstern ini sangat bisa mempengaruhi jalannya sebuah usaha. Oke, selanjutnya faktor non pemasaran dalam perusahaan. Di faktor non pemasaran ada produksi, ada keuangan, personalia, lokasi perusahaan, dan riset pengembangan. Untuk produksi ini ada di halaman 1.29 ya. Jadi produksi, keuangan, dan personalia itu berhubungan. Misalnya jika perusahaan ingin menambah produk baru, produksi akan merancang produk baru itu seperti apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk baru. Lalu bagian keuangan akan menganggarkan keuangannya sudah masih dalam tingkat kewajaran atau tidak, dan bagian personalianya nanti akan mengatur karyawannya siapa saja yang bisa melaksanakan rencana tersebut. Untuk faktor lokasi, riset dan pengembangan bisa direalisasikan dengan menggunakan hak paten. Perlu sebuah perusahaan itu ya memiliki hak paten agar produknya tidak dicuri kepatenannya oleh pihak lain. Untuk masalah lokasi itu biasanya berhubungan dengan ongkos transport, ongkos distribusi, lalu mudah tidaknya lokasi dijangkau sehingga barangnya yang diangkut bisa cepat rusak atau bagaimana, seperti itu yang masalah lokasi. Untuk yang riset dan pengembangan tadi itu yang hak paten itu tadi, dan bagaimana cara menciptakan citra kepada masyarakat, itu riset dan pengembangan. Oke, pokok bahasan yang terakhir nih, bauran pemasaran. Sebentar lagi selesai. Bauran pemasaran atau disebut marketing mix adalah sejumlah variabel terkendali yang harus dikelola untuk mencapai kepuasan pelanggan
dan tujuan organisasi. Hal tersebut dikatakan oleh Peter dan Donnelly Jr. pada tahun 2007. Masih di halaman 1.29. Di situ bauran pemasaran itu ada 4P tadi: product, price, promotion, dan place. Dalam bahasa Indonesia di situ ada di gambar 1.7 halaman 1.30 ada produk, harga, distribusi, dan promosi. Nah, dalam prakteknya perusahaan tidak hanya menawarkan satu produk tunggal, kadang atau jasa tunggal ya. Kadang lebih dari satu produk, jenis produk yang diperlukan. Untuk itulah kenapa keputusan menyangkut 4 elemen bauran pemasaran ini, 4P ini, itu menjadi kompleks. Dan keputusannya itu harus dilakukan berkali-kali setiap tahunnya. Karena memang ini untuk perusahaan yang produknya bermacam-macam ya, tidak hanya fokus pada satu produk. Ini ada tabel halaman 1.31, tabel tentang elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Bisa kita lihat variabel produk. Produk itu apa sih? Instrumen yang terutama ditujukan untuk memberikan keputusan atas kebutuhan calon pelanggan. Keputusannya berupa apa saja? Itu sudah bisa ya, bisa dibaca di situ. Ada desain produk, desain kemasan, kualitas produk, dan sebagainya. Lalu untuk variabel harga. Harga itu apa? Bisa dibaca di deskripsinya. Lalu keputusannya apa saja yang perlu diperhatikan? Ada potongan, syarat pembayaran, persyaratan kredit, dan sebagainya. Dan selanjutnya variabel distribusi. Keputusannya bisa berupa persediaan, pengangkutan, bauran, hubungan dagang, logistik. Dan yang terakhir itu promosi. Promosi memiliki beberapa keputusan dalam bauran pemasarannya. Ada tentang periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Jadi hal-hal bauran-bauran ini sangat perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Kenapa? Karena bauran pemasaran dapat digunakan untuk menjelaskan baik aktivitas seperti penetapan harga ataupun instrumen pemasaran seperti harga daftar. Nah, ketika pemasar berusaha menentukan bauran pemasaran terbaik untuk produknya, ia menjumpai sejumlah besar alternatif. Itulah mengapa harus mengambil fokus strategis. Dengan kata lain, rumusan strategi pemasaran dibuat atas cakupan kombinasi bauran pemasaran yang paling optimal. Nah, selesai sudah kuliah kita pada hari ini, pembahasan pokok bahasan sudah selesai. Terakhir sedikit saya akan evaluasi tentang tes formatif kemarin. Jadi untuk tes formatifnya langsung saja ya, agar cepat. Oke, sebentar ya. Oke, selesai. Sini tes formatifnya akan saya bahas secara sekilas ya, biar teman-teman tahu mana jawaban yang benar. Kalau ada yang tadi salah paham, bisa dibaca lagi materi-materinya kenapa jawabannya seperti ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, pemasaran dianggap sebagai suatu proses sosial karena untuk nomor 1 itu jawabannya D. Jadi jawaban ABC semuanya benar. Pemasaran dianggap sebagai suatu proses karena menciptakan pertukaran, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan dapat dilakukan oleh orang per orang. Sudah paham ya? Jadi tadi itu maksudnya pemasaran bersifat universal, tidak hanya perusahaan, tidak hanya organisasi, tapi semua orang bisa melakukannya asalkan terdiri dari lebih dari 2 orang. Makanya jawabannya ABC semuanya betul. Untuk nomor 2, manajemen pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang jawabannya adalah B, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Jelas, tadi sudah ada di materi tentang manajemen pemasaran. Lalu nomor 3,
Jenjang manakah dalam organisasi yang memerlukan pemasaran? Jawabannya A, B, C semuanya betul. Semua jenjang memerlukan pemasaran, tadi juga sudah kita bahas. Nomor 4, konsep pemasaran adalah filosofi bisnis yang, jawabannya C, berorientasi pada pelanggan dan koordinasi kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan kinerja organisasi. Ada juga tadi di konsep pemasaran tentang filosofi bisnis ya. Lalu nomor 5, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran sebagai filosofi bisnisnya adalah A, kepuasan pelanggan. Jawaban nomor 5A. Untuk nomor 6, sebagian tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan adalah, jawabannya B, mensegmentasikan calon-calon pembelinya. Ini tanggung jawab manajer pemasaran. Nomor 7, dalam praktik, tugas orang pemasar tidaklah sederhana. Mengidentifikasi dan menanggapi perubahan-perubahan lingkungan harus terus dilakukan. Faktor lingkungan manakah yang dimaksudkannya? Jawabannya A, B, C semuanya betul. Semua faktor ini sudah ada di penjelasan tadi. Nomor 8, perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep pemasaran kemasyarakatan terletak pada, jawabannya C, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang. Jadi perbedaannya ada terletak pada tujuannya. Nomor 9, adanya perubahan faktor lingkungan fisik seperti terjadinya kelangkaan sumber bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk akhir mendorong perusahaan untuk, jawabannya B, nomor 9, menjalankan pemasaran yang menjamin kelangsungan tersedianya bahan baku. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 10. Dalam operasi pemasarannya, manajer perlu menjamin keselamatan konsumennya. Hal ini disebut, jawaban nomor 10 adalah B, pemasaran yang etis. Oke. Nomor 11, mempromosikan produk dengan memberikan informasi yang jelas dan detail adalah bagian dari upaya pemasaran untuk menjamin konsumen akan, jawabannya C, hak untuk diberitahu. Karena ini menyangkut memperoleh informasi yang sebenar-benarnya itu tadi. Dan yang terakhir, nomor 12, seorang konsumen yang mempunyai kebutuhan akan sesuatu dapat dipenuhi oleh pemasar dengan cara apa? Jawabannya adalah dengan cara menawarkan bauran pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Oke, sudah semua saya tulis jawabannya ya, biar teman-teman bisa mencatat. Tadi nomor 1 D, nomor 2 B, nomor 3 D, nomor 4 C, 5A, 4C, 5A, 6B, 7D, 8C, 9D, 10B, 11C, 12D. Oke. Untuk hal yang masih mau ditanyakan nanti kita lanjutkan di grup saja, di grup Facebook saja untuk membahas semua pertanyaan atau apa yang belum jelas atau yang ingin diskusi lanjutan juga bisa. Sekarang kita akhiri dulu kelasnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat untuk kuliah selanjutnya. Oke, kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.